Pintu rumah Lili diketuk. Saat ia buka, ternyata itu Tina yang berdiri dengan wajah lelah sambil menenteng tas besar. Ya Allah, Tin, kaget banget aku. Datang tiba-tiba bawa tas gede gini. Ada apa? Maaf banget ya kak, gak kasih kabar dulu. Aku bingung kak, kontrakan aku udah mau habis. Dia juga belum cukup berbayar. Aku benar-benar mentok. Loh, bukannya kamu bilang kemarin gak kerja tetap? Kok bisa sampai segini? Kerja sih kerja kak, tapi gajinya masih kecil banget. Belum cukup tuh buat kebutuhan semua. Kalau maksain terus bayar kontrakan, keteteran ntar. Aku juga malu minta ke orang tua di kampung terus. Aduh, kenapa gak cerita aja dari kemarin-kemarin? Kan ada aku dan bisa mikir bareng. Aku gak mau kerepotin kakak. Kakak udah punya rumah tangga sendiri. Aku segan. Tapi aku udah mentok gini. Yang kepikiran cuma kakak. Yaudah, gak apa-apa. Rumah ini juga rumah kamu. Tinggal dulu di sini sementara. Gak usah sungkan. Beneran kak? Ya Allah, makasih banget ya. Aku takut loh tadi. Takut kakak gak setuju. Ngapain takut? Kakak sama Randy pasti ngerti kok. Kebetulan juga ada kamar kosong di belakang. Kamu bisa pakai. Gila, kayak rasanya. Jadi aku bisa lebih tenang nih. Tanpa pusing mikirin kontrakan dulu. Yaudah, sekarang taruh dulu tasnya. Nanti kita beresin bareng. Yuk sekarang ke dapur. Aku lagi mau masak. Oke kak. Sini bantuin aku aja potong sayur. Aku lumayan jago loh kak motong sayur. Walau kalau masak sendiri sering gagal. Gak usah ngerendah lah. Dulu di rumah, kamu juga sering masak bareng aku. Ya, tapi hasilnya sering keasinan loh kalau aku yang pegang garam. Iya lagi, aku inget loh. Dulu bapak sampai ngomel jangan biarin Tina masak sendirian. Ih kak, jangan dibuka lagi aib lama. Tapi aku kangen juga sih sama momen gitu di dapur rame-rame. Aku juga kangen. Di sini kan cuma aku sama Randy. Jadi sepi banget kalau masak sendiri. Jadi enak kan kalau aku di sini, kak jadi nggak kesepian juga. Nanti pas Randy pulang kerja, sekalian aku kenalin lagi ya sama kamu. Udah lama banget nggak ketemu. Iya, terakhir pas kakak nikahan itu. Habis itu aku sibuk kerja, nggak sempat main kesini. Berarti udah 2 tahun lebih ya. Cepet banget waktu. Kakak hampir segitu. Ini juga sekalian, biar aku deketin sama kakak. Siapa tahu ntar aku bisa belajar juga soal rumah tangga. Duh, aku juga masih belajar, Tin. Tapi kalau ada yang bisa aku ceritain, pasti aku bagi. Aku kan butuh pengalaman, jadi tinggal sama kakak juga ada pelajaran buat aku. Gimana nanti kalau jadi istri? Yang penting sekarang kamu betah dulu di sini deh. Anggap aja rumah sendiri. Jangan canggung ya. Gue pasti betah kok, apalagi ngobrol sama kakak tiap hari. Beberapa jam kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Randy baru pulang kerja. Yang menyambut adalah Tina. Randy sempat mengingat-ingat sampai akhirnya sadar kalau ini adik iparnya. Oh, mas kaget ya? Aku Tina, adiknya Lili. Kak Lili lagi di kamar mandi, jadi aku yang bukain pintu. Oh iya ya, aku baru ingat sekarang. Wow, udah lama banget ya gak ketemu. Terakhir waktu nikahan dulu kan. Iya mas, hampir 2 tahun ya. Aku kira ya mas udah lupa sama aku. Iya, awalnya emang agak ragu. Tapi pas lihat kamu baru ingat. Kamu masih mirip Lili sih. Paling bedanya kamu jilbaban. Miripnya cuma paling dikit mas. Orang-orang sering bilang gitu sih. Iya, tapi emang kelihatan kok. Jadi kamu lagi main kesini nih ceritanya. Gak cuma main mas, aku bakal tinggal di sini sementara. Nanti biar Kak Lili aja deh yang jelasin. Oh, tinggal ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Rumah ini kebuka kok, santai aja. Makasih banyak ya mas. Aku juga sebenarnya agak segan. Tapi Kak Lili yang nyuruh jangan sungkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri. Udah pulang ya mas. Maaf ya aku tadi masih di kamar mandi. Jadi Tina yang bukain pintu. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini Tina beneran mau tinggal di sini. Iya mas, jadi gini. Tina tadi ceritanya kontrakannya udah nggak kebayar. Dia bingung mau tinggal di mana. Jadi aku bilang sementara tinggal di sini aja dulu. Oh gitu, rumah kita kan masih ada kamar kosong. Bisa tuh. Makasih ya mas, aku lega banget loh denger mas juga nerima aku. Aku sempat takut mas gak setuju. Kenapa mesti takut? Kita kan udah jadi keluarga. Ya wajar aja saling bantu. Kamu jangan kepikiran macam-macam ya. Iya Tin, aku juga udah bilang gitu. Kamu tenang aja, gak usah malu. Iya kak,
Iya mas, makasih ya. Aku jadi ngerasa lebih ringan sekarang. Udah, sekarang gak usah dipikirin terus. Kamu fokus aja cari kerjaan. Iya mas, insya Allah aku gak bakal nyusahin kakak sama mas. Yaudah yuk kita makan malam. Aku sama Tina tadi udah masak. Aku udah lapar banget dari tadi di jalan. Masak apa aja kalian? Ada sayur bening, tempe goreng, sama ayam kecap. Sederhana aja mas, tapi semoga cocok di lidah ya. Mantep banget tuh. Makan masakan rumah kayak gini nih yang paling aku kangenin. Syukur deh kalau suka. Yuk kita siapin meja dulu. Aku tadi udah beresin kok kak, tinggal ambil nasi aja. Setelah makan malam selesai, malam semakin larut. Saat Tina hendak merebahkan diri, ia mendengar langkah kaki menuju dapur. Penasaran, ia mengintip. Dari jarak tak jauh, ia bisa melihat Randy menuju ke dapur. Ia pun keluar diam-diam. Loh, Mas Randy, ternyata masih bangun juga. Astaga Tin, kamu tiba-tiba nongol begitu aja. Bikin takut aku. Tadi dengar suara langkah kaki, kira siapa gitu. Ternyata Mas. Hah, Mas Randy ternyata penyakut ya? Dari dulu aku begitu, apalagi kalau sendirian di malam hari. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Jadi kalau ada orang tiba-tiba muncul, ya aku kaget. Ih, lucu juga ya Mas. Aku pikir Mas tuh orangnya berani banget loh. Soalnya aku lihat cara Mas ngomong, lalu tegas dan kelihatan yakin. Nyata, sisi rapuhnya juga ya. Ya semua orang pasti ada di sisi itu. Kalau soal rumah tangga memang aku harus kelihatan tenang di depan Lily. Tapi di balik itu ya aku juga manusia biasa. Aku seneng loh ngobrol kayak gini Mas. Soalnya jujur aja, terakhir aku ngobrol sama Mas itu pas nikahan dulu. Udah lama banget. Aku lihat rumah tangga kalian adem banget. Emang bener ya, sempurna itu? Kalau dibilang sempurna sih nggak juga. Rumah tangga itu pasti ada masalahnya. Aku sama Lily berusaha saling dengerin. Itu yang bikin sampai sekarang berjalan dengan baik. Enaknya Kak Lili, saya dapetin suami kayak Mas. Sabar, tanggung jawab, dan jelas-jelas sayang sama keluarga. Gak usah terlalu dilebih-lebihin Tin. Aku masih banyak kekurangannya. Kalau Lily nggak sabar ngadepin aku, mungkin rumah tangga ini juga udah berantakan. Jadi Lily juga punya peran besar. Dari cara aku lihat, Mas itu tipe suami yang banyak perempuan idamin loh. Coba kalau aku punya pasangan kayak Mas, pasti hidupku juga tenang dan terjaga. Kalau kamu sendiri gimana Tin? Aku sering denger Lily cerita. Kamu dari dulu rajin ngaji, ikut pengajian gitu-gitu. Iya Mas, bahkan aku dari kecil, orang tua sering bilang, aku ini anak yang bisa diandelin. Padahal aku ada yang Kak Lili. Yang bisa dibilang mungkin aku ini perempuan soleh lah. Setidaknya itu yang selalu aku usahain. Masya Allah, kalau kamu terus istiqomah, insya Allah jodoh kamu juga nanti orang yang sepadan dan sama kebaikan kamu. Amin Mas, sampai sekarang aku belum nemu orang yang cocok. Apa mungkin aku terlalu milih-milih ya? Tapi aku rasa wajar gak sih kalau punya tipe. Dan kalau boleh jujur, tipe aku itu yang kayak Mas Randy tadi. Ya pasti ketemu dong nanti sama seseorang yang bahkan lebih baik dari aku. Dunia ini luas, Allah pasti udah siapin yang terbaik buat kamu. Semoga aja ya Mas, aku juga harap gitu. Randy melihat jam dinding, semakin larut. Ia tahu obrolan ini harus diakhiri sebelum melebar. Ia pun kembali ke kamar depan. Lihat aja Mas Randy, aku yakin aku jauh lebih pantas daripada kamu. Beberapa hari berlalu. Suasana rumah sudah lebih terbiasa dengan kehadiran Tina. Hari itu, Tina tampak bersemangat. Kak, Mas, aku mau cerita nih, ada kabar gembira. Tadi aku dapat telepon dari tempat aku ngelamar kemarin. Dan ternyata aku diterima. Jadi mulai minggu depan, aku udah resmi kerja. Wah, alhamdulillah. Aku senang banget dengernya. Di mana tempatnya? Aku diterima di kantor ekspedisi dari jalan raya deket Simpang 4 yang arah ke terminal. Katanya sih, aku bagian administrasi. Jadi gak terlalu berat kerjanya. Berarti aku bisa dong barengan Mas Randy berangkatnya. Jadi gak usah ribet deh pesan ojol. Ini lumayan. Ya memang sih bisa bareng, tapi aku biasanya kalau pulang kerja suka ada mampir dulu ketemu teman-teman atau ada urusan kecil. Jadi pulangnya bisa agak telat. Ya gak masalah Mas, aku bisa ikut kok. Nungguin juga gak apa-apa. Yang penting keluar ongkos tiap hari. Lagian sekalian aku bisa lebih kenal daerah sekitar. Gimana kalau aku aja yang terjemput kamu, Tin? Kita punya satu motor lagi, walaupun motor lama, tapi masih bisa dipakai. Jadi kamu gak perlu tuh nunggu Mas Randy lama-lama. Aduh Kak, jangan gitulah.
Kalau kakak yang nganter, malah repot. Bahkan juga ada kerjaan rumah yang harus diberesin. Kalau ke Mas Randy lebih gampang kan? Toh searah. Ya aku cuma khawatir aja. Takutnya kamu gak nyaman kalau harus nungguin Mas terlalu lama. Soalnya aku tahu kebiasaan dia. Kalau udah ketemu temen bisa lama. Gak apa-apa kak, kan udah aku bilang, aku orangnya sabar. Lagian sekalian juga, aku bisa temenan sama teman-temannya Mas. Siapa tahu dia cocok ngobrol sama aku. Ya udah, untuk awal-awal mungkin bisa ikut aku dulu. Nanti pasti di tempat kerja kamu bakal nemu temen yang rumahnya searah. Kalau udah akrab bisa nebeng mereka juga kan. Ya Mas, tapi sementara ini aku ikut Mas dulu ya. Ya udah kalau begitu maunya. Tapi jangan sungkan ya kalau butuh aku. Ya kak, kasih. Oke deh kalau gitu, mulai Senin bareng ya. Tapi jam berangkatku itu lumayan pagi ya. Jam 6:30 udah harus jalan. Gak masalah Mas, aku siapin diri dari pagi aja. Aku malah suka kok kalau berangkat pagi. Soalnya gak terlalu panas dan jalan juga masih agak sepi. Ya udah. Semoga aja cocoknya tempat kerjamu. Semoga betah akrab sama teman-temanmu. Amin kak. Seminggu kemudian, pagi itu, suasana rumah terasa agak sibuk. Lili sudah menyiapkan sarapan seadanya. Tina keluar dengan rapi, memakai kemeja barunya. Wah, Tina, rapi banget tuh. Cocoknya pakai kemeja. Kelihatan kayak anak kantor beneran. Kasih kak, aku deg-degan nih sebenarnya. Karena ini pertama kerja, aku pengen kasih kesan yang baik dari awal. Udah, jangan terlalu banyak dipikirin. Nanti malah makin grogi. Yang penting kamu tahu arah kerjaanmu dulu. Sisanya gampang. Iya, jangan lupa sarapan juga ya walaupun dikit. Soalnya kalau perut kosong nanti, di kantor bisa sakit kepala. Tadi udah makan dikit kok kak. Makasih ya ada perhatian terus sama aku. Udah siap semua? Tas sama bekal kalau perlu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti malah panik di jalan. Udah mas, udah aku cek 3 kali. Kayaknya gak ada yang ketinggalan. Aku bantu dari Kak Lili, selalu siapin dari malam. Bagus kalau gitu. Aku doain ya hari pertama ini lancar. Kalau ada apa-apa, cerita aja. Makasih banyak ya kak. Aku beruntung banget loh bisa dari rumah ini. Sama mas juga, yang selalu dukung aku. Udah ayo berangkat. Nanti kalau kelamaan malah telat. Kamu kan gak mau datang pertama kali langsung dicap gak disiplin. Iya mas, ayo. Aku ikut Mas Randy aja kan? Kalau kamu gak enak, aku bisa jemput kok. Motor satunya ada, masih bisa dipakai. Kan aku bilang waktu itu. Kayaknya enggak deh. Gak usah kak, gak mau ngerepotin. Bareng Mas Randy aja. Ya udah nanti lihat aja. Untuk hari ini aku ikut dulu biar kamu hafal jalan juga. Ya udah kalau gitu. Kalau butuh aku jemput, kapan-kapan bilang aja ya. Iya kak, jalan dulu ya. Mas, aku tuh deg-degan loh hari ini. Rasanya kayak mau ujian sekolah. Ah ya wajar lah, semua orang pasti ngalamin hal yang sama. Cuma jangan sampai ngerasa grogi. Bikin kamu malah jadi salah tingkah nanti. Iya mas, aku bakal usahain lah. Kelihatan percaya diri. Soalnya aku juga pengen lah ninggalin kesan pertama yang baik. Yang penting kamu ramah, jangan kaku. Lama-lama kamu juga bakal nyaman sendiri. Aku seneng banget loh mas, bisa berangkat bareng kayak gini. Rasanya kayak ada teman seperjuangan. Jangan terlalu tergantung. Nanti kalau udah ada teman di kantor, kamu bisa nebeng sama mereka juga. Hari demi hari berlalu. Malam itu, Lili memutuskan untuk menghampiri Tina di kamarnya. Tina, aku pengen ngomong bentar. Jangan kesinggung ya. Aku cuma bingung aja sama kebiasaan kamu. Yang selalu bareng Mas Randy. Aku gak ngelarang. Cuma ngerasa aneh aja gitu. Aneh gimana maksudnya kak? Aku kan ikut Mas Randy, cuma soal transportasi aja. Biar gak ribet ya pada naik ojek. Iya, tapi kan Mas Randy itu suamiku. Sementara kamu ipar. Rasanya gak pas aja gitu. Kalau tiap hari kalian berdua barengan terus. Aku takut orang lain salah paham juga. Jangan gitu lah kak. Kan gak pernah ada yang macem-macem. Aku cuma mikirin efisiensi aja. Nah aku belum punya teman sekantor yang bisa nebeng. Jadi sementara ini ikut mas aja. Sampai kapan terus begini? Nanti orang mulai nanya-nanya. Lo bakal mikir yang aneh-aneh. Kak jangan khawatir. Aku janji loh ini cuma sementara. Paling awal ini aja. Nanti aku bisa mandiri kok. Terus temen-temen kantor buat nebeng. Lagian aku ada kok sama sopan santun. Gak bakal nyusahin. Iya, tapi aku ini manusia biasa loh. Jadi perasaan cemburu tuh masih ada. Wajar kan? Aku gak pengen loh hal kecil kayak gini jadi masalah gede. Aku ngerti posisimu kak.
cuma butuh waktu sedikit kok. Sampai aku atur transportasiku sendiri. Khawatir ya kak, aku sama Mas Randy cuma bentar kok di perjalanan. Aku ngerti batasan. Sebenarnya aku gak mau kelihatan kayak ibu posesif, tapi aku juga yang bisa pura-pura santai. Aku gak bakal maksa kok. Bikin kakak gak nyaman. Aku cuma pengen semuanya normal. Ya udah, tapi aku berharap kamu cari solusi lain cepatnya ya. Jangan sampai kebiasaan ini ngerusak perasaan aku. Tenang aja kak, aku atur semuanya ntar. Paling bentar lagi, aku teman-teman sekantor kok biar bisa nebeng, nggak nganggu lagi. Oke lah kalau gitu. Aku cuma pengen kamu ngerti posisiku. Aku gak melarang. Cuma hatiku kerasa gak enak. Ya. Kamu juga jangan terlalu deket ya sama Mas Randy di depan umum. Iya. Aku nggak lebih batas kok. Ya udah kalau gitu. Lili pun keluar. Tina tersenyum licik. Ini memang rencana aku kak. Maaf ya. Keesokan harinya, malamnya terasa sangat sunyi. Lili sudah tertidur di kamar. Sementara Tina mengintip Randy yang masih berkutat dengan laptopnya di ruang tamu. Dia pun keluar. Ternyata Mas Randy belum tidur ya. Iya, aku nyelesain kerjaan nih. Mas Randy, aku bikinin kopi nih. Gak ngantuk nanti kalau masih ada kerjaan. Wah, serius Tin? Kamu repot-repot bikin kopi buat aku. Ya dong mas, kan sayang sama orang yang kerja keras. Dan aku seneng aja bikin orang lain seneng. Tin, ini kok rasanya beda ya? Iya mas, aku capek aja di kamar. Lagian aku rasakan di rumah ini. Santai saja. Mas, aku pengen ngobrol lebih dekat loh sama mas. Rasanya selama ini kita jarang loh ngobrol begini. Tin, aku nggak tahu harus ngomong apa. Ini agak nggak bisa buat aku. Jangan kaku gitu dong mas. Aku cuma pengen lebih dekat, ngobrol aja kok. Tiba-tiba, tanpa diduga, lampu bahala besar di atas kepala mereka, dan jatuh mengenai kepala Tina. Astagfirullah. Tina menjadi kesakitan. Kepalanya sedikit berdarah. Lili mendengar itu pun keluar. Astaga, kamu kenapa? Lu sini kamar mandi sini. Biar kebersih lukanya. Kak, sakit banget. Lampunya tiba-tiba jatuh. Lili pun membersihkan luka Tina. Ya Allah, kok bisa gini sih Tina? Besok kamu gak usah masuk kerja dulu deh. Kalau enggak, Nah hanya mengangguk. Entah kenapa sejak kejadian itu, Tina merasa ia diawasi oleh Allah. Secara tidak langsung, itu adalah peringatan untuknya. Ia pun memutuskan untuk ngekos sendiri dan pergi dari rumah mereka.